Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, jiwa orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jiwa yang ridha dengan takdir Allah, dengan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala, jiwa yang selalu istiqamah menjalankan segala perintah Allah, menjauhi segala larangan-larangannya, jiwa yang tunduk dan patuh kepada perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjalankan ajarannya, istiqamah sampai akhir hayatnya. Kembalilah engkau kepada Tuhanmu dengan hati yang ridha, dengan hati yang ikhlas dan diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fadkhuli fi ibadi, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Allah Subhanahu wa ta'ala menyeru, memanggil orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal saleh, istiqamah menjalankan segala perintahnya, patuh dan taat kepada perintah Rasul, dengan panggilan wahai jiwa yang tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Ini adalah panggilan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk setiap muslim yang patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, tunduk kepada syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jalankan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan, menjauhi apa yang Rasulullah larang, tanpa dia berfikir mengapa dan mengapa, karena dia yakin semua perintah Allah, semua larangan Allah itu adalah bentuk kebaikan untuk dirinya. Taat, istiqamah menjalankan syariatnya sampai akhir hayatnya, maka Allah muliakan mereka dengan panggilan Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridha dan diridainya. Masuklah engkau ke dalam golongan hamba-hambaku, dan masuklah engkau ke dalam surgaku. Ciri jiwa yang tenang itu adalah dia cinta gemar kepada ibadah. Dia benci kepada kemaksiatan, suka ibadah, rajin salat berjamaah, rajin baca Al-Quran, rajin dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, rajin bersedekah. Ketika tertinggal jamaah tanpa uzur, maka dia menyesal. Ketika dia meninggalkan kebiasaan-kebiasaan baiknya tanpa ada uzur, maka dia menyesal. Hatinya sudah rindu dengan Allah, hatinya sudah ingin selalu dekat-dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatinya benci kepada bentuk kemaksiatan, hatinya benci segala bentuk dosa. Itulah gambaran orang-orang yang sudah tenang jiwanya. Ada orang-orang yang jiwanya belum tenang, masih terkadang suka melakukan kemaksiatan, kemudian dia sesali perbuatan itu, dia tangisi segala dosa-dosanya. Namun terkadang dia jatuh lagi ke dalam kemaksiatan,
maka ini disebut dengan an-nafsul lawwamah. An-nafsul lawwamah adalah jiwa atau seorang yang selalu menyesal. Setiap kali dia melakukan dosa, setiap kali jauh dari Allah, dia menyesal dan kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tingkatan yang seperti ini sudah baik. Tinggal dia istiqamah menjalankan ibadah, istiqamah menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala, istiqamah mendekati orang-orang yang sudah kenal dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak-banyak berdoa kepada Allah, ya Allah, sambungkan diriku kepada orang-orang yang bisa menyambungkan diriku kepadamu. Ya Allah, dekati diriku, dekatkan diriku kepada orang-orang yang sudah dekat kepadamu. Banyak-banyak berdoa kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah agar selalu dijauhi dari segala kemaksiatan. Maka ini disebut dengan an-nafsul lawwamah. Dalam Al-Quran Allah menyebutkan wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Sungguh aku akan bersumpah dengan jiwa al-lawwamah yang selalu menyesal atas segala dosa-dosa yang dia lakukan. Kemudian ada jiwa yang belum terkendali, jiwa yang tidak peduli dengan halal dan haram, tidak peduli mana yang baik dan mana yang buruk, tidak mengerti syariat Rasulullah, atau mungkin dia mengerti syariat Rasulullah namun dia tidak bisa mengamalkan. Maka yang seperti ini disebut dengan an-nafsul ammarah bisu, jiwa yang selalu menjalankan hawa nafsunya, yang selalu memerintahkan kepada keburukan. Wala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Maka janganlah engkau mengikuti hawa nafsumu, maka tersebab kamu mengikuti hawa nafsumu itu, engkau akan tersesat dari jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa terus memperbaiki diri kita. Dari yang tadinya nafsul ammarah bisu, belum bisa mengendalikan hawa nafsunya, belum bisa menjalankan syariat Rasulullah, sedikit demi sedikit dia mulai menyesali segala dosa-dosa dan kesalahannya. Dia mulai sadar, dia hijrah dari sesuatu yang tadinya tidak baik menjadi sesuatu yang lebih baik lagi. Istiqamah dalam menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala, istiqamah dalam menjalankan syariatnya, istiqamah berzikir, istiqamah berpuasa, istiqamah bersedekah, istiqamah menjalankan salat yang 5 waktu. Maka insya-Allah dia akan naik terus menjadi jiwa yang tenang, yang insya-Allah akan diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Fajr. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.